sekalian, shalom semuanya. Selamat pagi, adik Samuel, Bu Andri, Pak Lukas, dan semua yang hadir ya. Apa kabar semuanya? Luar biasa, amin. Puji Luar Tuhan. biasa ya. Ya. Oke, baiklah kita akan beribadah kepada Tuhan di pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita datang menghampiri Tuhan ya. Dan mari kita sambut host kita yang luar biasa, Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo. Kepada Pak Lukas dipersilakan. Ya, terima kasih Pastor John. Yes. Waktu yang diberikan oleh saya pada pagi hari yang hingga ini. Shalom, Bapak Ibu terkasih dalam Kristus. Selamat pagi. Kita mengucap syukur, kita berterima kasih kepada Tuhan. Amin. Kita masih ada sebagaimana ada kembali pada sampai saat ini. Pada hari ini semuanya karena kasih dan kebaikan Tuhan. Dan kemurahan Tuhan yang selalu Tuhan Yesus berikan baru setiap hari bagi kami. Buat kita semuanya. Ibu. Amin. Saya imani, yakin, percaya bahwa yang lain-lainnya akan mengikuti kita asalkan kita tetap selalu beriman, yakin, percaya. Amin. Bapak Ibu, kita bisa melambaikan tangan dan kita beri tepuk tangan kepada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Praise God. Dan sungguh ajaib atas kehidupan kita semuanya pada pagi hari ini. Sebelum kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini dan menunggu saudara-saudara kita yang lainnya, saya akan menyampaikan susunan acara ibadah gereja Sasisi online via Zoom hari Sabtu 10 Agustus tahun 2024, pukul 4 waktu Indonesia bagian Barat, pukul 5 waktu Hong Kong, pukul 22 waktu Jerman dan Nederland. Yang pertama saya sendiri Bapak Lukas Krisnanto, yang kedua worship leader dan pembicara Pastor John Salbunan, yang ketiga dua penutup oleh Ibu Andri Marantika Kediri, yang keempat pengumuman oleh Ibu Yeti Sulistorini, yang kelima dua berkat oleh Pastor John Salbunan, yang keenam selesai. Demikian Bapak Ibu sekalian susunan acara ibadah gereja Sasisi online via Zoom hari Sabtu tanggal 10 Agustus tahun 2024. Belum akan mulai ibadah pada pagi hari ini, mari kita sama-sama kita satukan hati hadapan Tuhan. Segala puji hormat syukur kami mau naikkan kepadamu Bapa. Terima kasih buat kasih setiamu, buat kebaikanmu yang tak pernah habis dan tak pernah berkesudahan atas kehidupan kami nih ya Tuhan. Kami masih bisa bernafas sampai pada hari ini pun. Ini adalah satu berkat yang sangat-sangat luar biasa. Kami sudah boleh kembali bangun dari tidur malam kami. Dan kami boleh kembali menikmati pada pagi hari berkat-berkat-Mu yang baru atas kehidupan kami. Kami imani, kami yakin percaya Tuhan. Berkat-berkat-Mu akan dicurahkan atas kami pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapa, dan kerendahan hati kami mau datang kembali bawah kaki-Mu Tuhan, untuk mau bersama-sama datang beribadah kepadamu melalui gereja Sasisi Zoom online ini ya Tuhan. Kami datang dengan segenap hati ingin memuji-Mu, ingin menyembah dan muliakan nama-Mu ya Bapa. Karena kami percaya bahwa Engkaulah Tuhan Allah yang layak kami puji, kami sembah dan kami tinggikan dan kami agungkan. Kiranya pujian dan penyembahan yang kami boleh naikkan ini keluar dari hati kami yang terdalam. Dan kami iman yakin percaya melalui pujian dan penyembahan Engkau hadir ada, memberkati ibadah kami ini, memimpin ibadah kami ini dari awal pertengahan pada akhirnya. Roh Kudus curahkan atas tempat ibadah kami ini ya Tuhan. Roh Kudus menjamah setiap hati-hati kami. Roh Kudus menjamah saudara kami yang lainnya Tuhan pada pagi hari ini untuk bekerja berkarya di dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu, untuk mau bersama-sama datang beribadah kepadamu, mencari hadirat-Mu dan mendapatkan Tuhan wajah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa bersepakat sehati kiranya ada kuasa intervensi yang mengganggu jalannya ibadah kami ini. Kami bersepakat sehati menolak di dalam nama Tuhan Kristus. Nyah dari tempat ibadah kami ini, biarlah semua cuaca, semua sinyal-sinyal berjalan dengan baik, dengan sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah benar-benar kami imani, yakin, percaya bahwa kehadiran Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kami dan menjamah setiap hati-hati kami. Kami dibangkitkan kembali di dalam roh kami ya Tuhan. Biarlah roh kami kembali boleh menyala-nyala untuk memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan.
Ini doa kami akan mulai ibadah kami ini kami tabis sekarangnya di dalam nama Bapa, Putra, dan Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya persilakan Pastor John untuk Ya, memimpin pagi hari ini. terima kasih Pak Lukas dan selamat pagi teman-teman semua yang sudah bergabung ya. Ibu Indriani, Ibu Anastasia, Puji Astuti Esti. Oke, mari kita siapkan hati kita. Shalom, amin. Semuanya sehat ya di pagi ini. Mari kita siapkan hati kita, amin ya, untuk kita menaikkan pujian, penyembahan kepada satu pribadi yang teragung, termulia, yaitu Tuhan Yesus ya, selama-lamanya. Dia layak kita sembah, layak kita tinggikan, amin, haleluya. Oke, kita akan naikkan pujian ini bagi Tuhan Yesus, haleluya. Praise God, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Kami kemuliaan-Mu yang Kau nyatakan atas setiap kami, Tuhan. Di dalam kemuliaan-Mu, setiap kelemahan kami diganti menjadi kekuatan yang baru. Setiap kekhawatiran kami menjadi damai sejahtera dan sukacita. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Kau hadir di tengah-tengah kami, Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, Mari berseru dan berdoa, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran Engkau Tuhan, mendekat dengan setiap kami. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya. Kami membawa hati kami kepadamu. Mari bawa seruan saudara hari ini kepada Tuhan. Berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu, hadirat kudus-Mu, penuhi setiap kami bait-Mu, Tuhan. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari sembah Yesus Tuhan. Kami percaya kemuliaan-Mu ada di tengah-tengah setiap kami, Tuhan. Kemuliaan-Mu yang Kau nyatakan atas setiap kami. Kami bersyukur, Tuhan.
Di dalam hadirat-Mu ada kemenangan. Kiala rabasyana takala rabayana namasyana namos. Kiala rabayana takala rabayana namasye. Hadirat-Mu Tuhan. Kami sembah Kau dengan segenap hati kami. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersyukur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Jemaat Tuhan saja sembah Dia, katakan hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. hadirat kudus-Mu. Hadirat jiwa kami tersungkur menyembah-Mu. Kemuliaan-Mu atas setiap kami Tuhan. Hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan. Amin. Hadirat-Mu memenuhi hidupku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan, dan kami tersungkur menyembah-Mu Tuhan. Dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Sekali lagi nyatakan bersama-sama. Dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Kemuliaan-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu penuhi hati kami. Kiala rabasyana yana takala rabayana namo. Kiala rabayana takala rabayana namasyana namo. Mari kita bersembah Tuhan bersama-sama. Mari kita memenuhi tempat ini dengan pujian ucapan syukur yang terbaik buat Yesus Tuhan. Kiala rabayana takala rabayana namasyana namo. Kiala rababa takala rabayana namasyana namo. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Kiala rabayana takala rabayana namasyana namo. Kami sembahkan, kami muliakan nama-Mu, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan setiap umat, Tuhan yang selalu setia dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau baik bagiku. Dalam hadirat-Mu aku disegarkan. Dalam hadirat-Mu Tuhan aku dikuatkan. Dalam hadirat-Mu ada kemenangan. Dalam hadirat-Mu ada kesembuhan.
untuk itulah Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kami hari ini. Mungkin hari ini setiap kami sedang menghadapi satu kemustahilan. Tapi satu hal yang kami percaya, bahwa dalam hadirat-Mu sesuatu yang luar biasa dan dahsyat terjadi saat kami menyembah Tuhan. Sesuatu yang dahsyat dan luar biasa terjadi saat kami mengangkat tangan kami, membawa hati kami, hidup kami, memperkatakan segala kebaikan Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Dan jangan lupakan segala kebaikannya. Yang mengalami kebaikan Tuhan, mari kita berikan tepuk tangan, sorak-sorak kemuliaan buat Yesus Tuhan. Apapun yang terjadi, mari memuji Tuhan bersama-sama dengan saya, katakan. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise, oh Lord, oh Lord. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise the name of the Lord our God. His name is Jesus. Name above all names. For endless days we're gonna sing Your praise, the Lord. Sing it louder. Oh, praise the name of the Lord. Oh, praise the name of the Lord. We praise Your holy name forevermore. For endless days we will sing Your praise, oh Lord. Mari saya mengajak kita kembali bangkit berdiri bersama-sama dengan mengangkat kedua tangan di hadapan Tuhan. Praise the name of the Lord. Come on. Oh, praise the name of the Lord. Praise His holy name. Oh, endless days we will sing Your praise, oh Lord. Mari Bapak Ibu Saudara, sambil bertepuk tangan buat Tuhan, katakan, oh, praise the name of the Lord. We praise Your name in this place, Lord Jesus. Endless days Jesus our God. Can we sing it one more time? Praise the name of the Lord. Come on. Oh, praise the name of the Lord. Yeah. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise, oh Lord, oh Lord our God. Oh Lord, oh Lord our God. Jesus our God. Oh Lord, oh Lord our God. Mari kita berikan tepuk tangan, sorak-sorak kemuliaan yang terbaik buat Yesus Tuhan. Bersama-sama serukan haleluya. Amin. Praise the Lord. Haleluya. Baiklah Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus baik ya. Oke. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan ya di siang malam pagi ini ya. Oke, dan doa ini akan dinaikkan oleh sahabat kita terkasih Ibu Fang Fang Lai dari Surabaya. Nggak dengar suaranya Pak John. Oke, kami bisa dengar suara Bu Dengar. Fang Fang Lai. Sudah dengar Pak John. Oke, siap. Silakan Bu Fang Fang Lai. Selamat pagi Bapak. Kami mengucap syukur dan terima kasih atas nama-Mu yang tertinggi, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus
yang membawa roh jiwa tubuh kami untuk sujud menyembah kepadamu. Engkau layak menerima pujian dan hormat dan kuasa. Kami bersyukur dan terima kasih Engkau menguatkan roh jiwa tubuh kami untuk sujud menyembah, untuk datang menerima hadirat-Mu, untuk menerima importasi kesembuhan ilahi, Amin. untuk menerima segala-galanya yang Kau kehendaki, yang Kau rencanakan bagi setiap roh jiwa tubuh kami yang sujud menyembah Engkau. Sebab Engkau layak yang terbesar, layak yang tertinggi, layak yang terhormat, yang tersanjung, yang terkagumi. Engkau sangat baik, Kau sungguh amat terbaik. Engkau bawa roh jiwa tubuh kami untuk mencari wajah-Mu, untuk datang berserah, bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena Engkau Bapa lebih dahulu mengasihi kami, lebih dahulu mengasihi kami, mengampuni dosa-dosa kami, melayakkan kami untuk datang menerima Engkau sebagai Bapa yang terhormat, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, Allah yang mulia, Allah yang gagah perkasa, Allah yang penuh antusias, penuh otoritas, penuh kualitas. Saat pagi hari ini Bapa berbicaralah, Bapa berkaryalah, Bapa berdaulat, bertakhta, mempunyai tali kasih yang tertinggi, yang terhormat. Kami bersyukur dan terima kasih segala Kau berikan pada kami itu adalah roh jiwa tubuh kami yang sehat untuk mendengarkan sabda-Mu, untuk memakai Bapak Sarbuna, John Sarbuna untuk membawakan sabda-Mu, untuk menyampaikan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Itu adalah suatu kebenaran yang sejati, suatu kebenaran yang mulia, suatu kebenaran yang gagah perkasa. Terima kasih Bapa, Engkau berkatilah, Engkau tutup bungkusilah kami dengan kuasa darah anak domba Allah, itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sanggup memampukan kami untuk melakukan segala perintah-Mu dengan penuh kasih, dengan penuh cinta, dengan penuh antusias, dengan otoritas. Terpujilah nama-Mu Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Bu Fang Fang Lai untuk doa yang sangat indah ya. Terima kasih Pak John. Ya, telah dinaikkan Pak dari John, tadi kota malam saya Surabaya. nggak pergi, saya nggak ikut karena Oh, iya. saya ada di Brisbane. Oke, tapi sehat ya Bu Fang Fang Ya. Lai. Oke. Maaf Pak John. Oke, Bu Fang Fang Lai, Tuhan memberkati. Tetap semangat ya. Bersama Tuhan Ya. Yesus. Haleluya. Ya, terima kasih Pak John. Amin. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita akan siapkan hati ya untuk mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini, dan saya ucapkan selamat datang Ko Anto sudah bersama kita ya. Dan juga Terima teman-teman kasih kita. semuanya. Oke, baik. Mari kita akan lihat sama-sama firman Tuhan di pagi hari ini, sebuah renungan firman Tuhan yang sangat indah untuk kita semua tentunya ya. Oke. Haleluya. Lagu-lagu tadi membawa kita benar-benar menikmati hadirat Tuhan ya. Sungguh indah. Puji-pujian yang kita naikkan, pengagungan kepada Tuhan Yesus itu layak ya. Dia layak disembah, layak ditinggikan, layak dipuji selama-lamanya. Amin ya. Oke, dan Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo akan memperdengarkan ayat-ayat firman Tuhan buat kita semua ya di pagi ini. Host kita yang luar biasa ya. Oke, dan nanti Ibu Anastasia Puji Astuti Esti standby ya, bila mana nanti Bu Yeti belum masuk. Mungkin karena kesiangan ya, dia nanti bisa di switch ya, diganti dengan Bu Anastasia ya. Oke. Ya. Haleluya. Oke, kita akan sama-sama lihat firman Tuhan di pagi hari ini. Dan oleh anugerah Tuhan, saudara-saudara sekalian, kita sudah tiba di serialnya yang ke-463 ya. Tanpa terasa Tuhan bawa kita melangkah step by step, selangkah demi selangkah tapi pasti ya. Tema kita di pagi hari ini yaitu kemuliaan Allah dalam kemenangan Kristus atas maut ya. Kemuliaan Allah dalam kemenangan Kristus atas maut. Nah, itu kapan terjadi? Kemenangan Kristus atas maut pada waktu dia bangkit ya dari kematian, suatu ya. Saudara terkasih dalam Tuhan. Mari kita bertanya bersama-sama di pagi ini,
Apakah benar ada kemuliaan Allah dalam kemenangan Kristus atas maut? Apa jawabannya, saudara? Benar. Sudah pasti ada, ya, benar itu. Ya, siapa yang bisa memungkirinya? Siapa yang bisa menyangkalinya? Saudara, tidak ada yang bisa. Itu fakta, sebuah realita. Bahwa Kristus menang, ya, dari maut. Maut itu adalah kematian, ya, saudaraku. Ini dahsyat. Dan nanti kita akan pelajari tentang ciri-ciri orang percaya yang mengerti akan kemuliaan Allah, ya, dalam kemenangan Kristus atas maut. Oke, kita akan lihat dulu nats Alkitab kita di pagi hari ini. Terambil dari Roma pasal 6 ayat 9, dan sahabat kita Bapak Lukas Krisnanto dipersilakan. Nats Alkitab terambil dari Roma 6 ayat 9. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Amin. Haleluya. Dahsyat, saudaraku. Amin. Pagi hari ini siapa yang belum tahu, Tuhan ingin engkau tahu. Amin. Semua orang harus tahu. Tahunya bagaimana? Ya, dikatakan karena kita tahu bahwa Kristus, amin, saudaraku, sesudah ia bangkit dari antara orang mati, apa yang terjadi? Alkitab dengan jujur mengatakan tidak mati lagi. Berarti Kristus mati hanya sekali, ya. Sebagai manusia memang dia mati, tapi karena dia Tuhan, dia pencipta alam semesta ini, dia hidup selama-lamanya. Haleluya. Tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Berarti siapa yang berkuasa atas dia? Yaitu Allah Bapa. Yang lalu kita sudah bicarakan, ya, bahwa saudara, kepala daripada Kristus itu adalah Allah. Dan kepala dari suami itu adalah Kristus. Dan kepala dari istri itu adalah suami, ya. Dia punya urutannya begitu, Bapak Ibu. Jadi hierarkinya demikian, dari atas ke bawah, bawah ke atas itu sama, ya. Jadi saudara, kalau kita lihat kepala dari kepala dari istri itu adalah suami, dan kepala dari suami itu adalah Kristus, dan kepala dari Kristus adalah Allah sendiri. Jadi saudara-saudara terkasih, maut tidak berkuasa lagi atas dia. Dia ini siapa? Kristus. Sebagai manusia memang dia mati. Mati karena apa? Bukan karena dia benar-benar mencuri, merampok, lalu dihukum mati. Tidak. Dia mati karena dia sayang kita semua. Dia tebus saudara saya dari hukuman dosa, hukuman kekal itu. Dia tebus kita supaya kita tidak mati lagi. Ya, di dalam dia ada hidup. Dan hidup adalah terang manusia. Katakan amin, ya. Dan tadi malam saya sudah sampaikan bahwa bagi orang percaya, kabar baik adalah dia punya dua kehidupan. Mati cuma sekali. Ya, sekali mati di bumi aja. Nanti pada waktu Kristus datang, dia dibangkitkan. Dia mendapatkan hidup yang kekal, hidup yang kedua di sorga. Hidup yang pertama seperti yang kita jalani hari ini. Ya, saudaraku. Itu kabar baik bagi orang percaya. Tapi bagi orang tidak percaya kepada Yesus, bagi orang yang tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, bahkan bagi mereka-mereka yang saudara berdosa, tidak bertobat, tinggalkan dosanya, mereka mati dua kali. Mati pertama kali di bumi, dan mati kedua kali itu di neraka. Paling mengerikan, ya. Makanya kabar baik bagi kita sekalian ini, kita punya pengharapan dalam Yesus. Saudara-saudara, kalau Tuhan izinkan kita tidak mengalami kematian sampai Yesus datang, itu satu anugerah yang luar biasa, ya. Artinya waktu kita hidup sampai Yesus datang, maka tubuh kita akan diubahkan. Kemarin saya sudah bahas itu, ya. Bahwa tubuh kita akan diubahkan dari tubuh yang binasa kepada tubuh yang tidak binasa. Dari tubuh yang mati kepada tubuh yang tidak mati, ya. Itu dahsyat, Bapak Ibu, ya. Maka kita bersyukur sekali, Bapak Ibu, kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Amin. Haleluya. Oke, mari kita akan lihat bagian penting ini, saudaraku. Kemuliaan Allah dinyatakan dalam kemenangan Kristus atas maut. Bilang amin, ya. Maut tidak lagi berkuasa atas Kristus, ya, yang telah bangkit, ya. Dia telah mati, dibangkitkan jadi raja. Amin, saudaraku. Saudara-saudara, kalau Yesus tidak dibangkitkan dari antara orang mati, Alkitab berkata, sia-sialah kepercayaanmu. Buat apa kamu percaya Yesus?
Buat apa kamu beriman? Buat apa kamu beribadah? Buat apa kamu memuji menyembah Tuhan? Buat apa kamu mendengarkan firman? Tidak ada artinya. Karena apa? Yesus yang mati nggak bangkit, dia ada di dalam kuburan. Sama seperti nabi-nabi yang lain, sama seperti para pemimpin dunia, orang-orang yang pernah hidup dan berkuasa, dia sama dengan mereka. Kuburannya ada di sana. Tapi luar biasa ya. Alkitab beritahukan kita bahwa Yesus mati pada hari Jumat itu, dan pada hari Minggu pertama di pagi-pagi Yesus sudah bangkit ya, saudaraku. Luar biasa, Yesus bangkit dari kematian. Itu sesuatu yang sangat membuat dunia itu tercengang, gempar, saudaraku. Itu membuktikan dia Tuhan, dia Allah yang berkuasa, maut tidak bisa menahan kebangkitannya. Dan Tuhan pun akan membangkitkan orang-orang yang sudah mati di dalam Tuhan. Mereka mendapatkan hidup yang kekal di sorga. Mereka-mereka yang juga tidak percaya Tuhan, yang berdosa, mereka mati, mereka juga dibangkitkan. Tapi untuk menerima kematian yang kedua, hukuman kekal di dalam neraka. Ya, maka kita bersyukur sekali, saudaraku, kita ikut Tuhan ini ikut dengan segenap hati, sepenuh hati, ya, supaya benar-benar kita bisa mendapatkan kebangkitan, ya, mendapatkan tubuh kemuliaan yang lalu saya sudah bahas itu. Oke, mari kita akan lihat, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, ini dapat kita pelajari di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-15, ayat yang ke-55 sampai 58, ya. Pagi ini kita menyelesaikan 1 Korintus pasal yang ke-15. Nanti malam kita masuk di pasal yang ke-16 ya. Oke, dari ayat-ayat ini saudara-saudaraku akan membuat hati kita bahagia, akan membuat hati kita tenang, membuat hati kita sejuk, membuat hati kita damai, membuat hati kita penuh sukacita. Anda tahu kenapa? Karena dari ayat-ayat ini, haleluya, kita akan menemukan ada 3 kebenaran yang mengajarkan kita tentang siapakah orang percaya. Orang percaya yang mengerti. Mengerti dulu, saudaraku. Karena ada banyak orang percaya di luar sana, mereka tidak mengerti. Ya. Tapi Tuhan ingin kita semua di dalam ibadah CLCC pagi ini, semua kita mengerti. Mengertinya bagaimana? Bahwa kemuliaan Allah dalam kemenangan Kristus atas maut, itu penting Bapak Ibu. Ya, supaya saudara kita tidak susah, tidak lemah, tidak gampang putus asa, tidak gampang kecewa. Karena Yesus telah menang atas maut, dan kita juga menang atas maut itu. Ya, mari kita lihat ciri-cirinya. Siapakah dia? Mari kita lihat ya. Dia adalah orang percaya yang ini yang pertama, saudara. Yang pertama, dia adalah orang percaya yang menyatakan, amin, menyatakan benar, ya, bukan menyatakannya salah, ya, menyatakan benar bahwa kebangkitan Kristus menaklukkan kemenangan atas maut. Ya, kita lihat ayatnya 1 Korintus 15 ayat yang ke-55. 1 Korintus 15 ayat 55. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Amin. Haleluya. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Di kemenanganmu mana? Hai maut, di manakah sengatmu? Mana sengatmu? Wow. Jadi kita lihat saudaraku ya, ini ayat ini benar-benar menyatakan bahwa kebangkitan Kristus menaklukkan kemenangan atas maut ya. Bagi orang-orang di luar Yesus, maut itu menang atas mereka ya. Tapi bagi kita orang-orang di dalam Tuhan Yesus Kristus, maut tidak pernah menang atas kita semua. Amin. Yesus yang telah menaklukkan kemenangan maut itu, ya. Bagi orang-orang berdosa, orang-orang di luar Tuhan, mereka mengalami kemenangan maut itu, ya. Mereka mengalami maut itu memenang atas hidup mereka. Jadi kemenangan maut itu atas mereka. Tapi kalau kita di dalam Tuhan Yesus, kemenangan maut tidak akan pernah terjadi atas kita. Yang terjadi adalah kemenangan Kristus atas maut itu terjadi bagi kita sekalian. Ya, ini dia yang pertama. Ya, oke. Sekarang kita lihat yang kedua. Siapakah dia? Orang percaya yang mengerti. Mengerti apa, saudaraku ya? Mengerti kemuliaan Allah dalam kemenangan Kristus atas maut. Mari kita lihat ya. Yang kedua, ini dia. Yang kedua, dia adalah orang yang mengakui. Mengakui bagaimana tuh, saudara-saudara? Dia mengakui benar bahwa kebangkitan Kristus itu juga menaklukkan sengat.
sengat itu kekuatan maut. Kekuatan maut itu ialah dosa, ya. Oke, kita lihat ayatnya ya, 1 Korintus 15 ayat 56. 1 Korintus 15 ayat 56. Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Amin. Haleluya. Amin ya. Saudara perhatikan baik-baik. Yang kedua, dia adalah orang yang mengakui. Pertama tadi dia menyatakan, baru yang kedua dia mengakui, ya. Mengakui dengan benar, saudaraku, bahwa kebangkitan Kristus menaklukkan sengat kekuatan maut, ya. Kekuatan maut itu ialah dosa. Ini dia, saudaraku. Nah, saya percaya bagi orang-orang di dalam Kristus, yang namanya kekuatan sengat maut itu tidak akan pernah berkuasa atas orang percaya, ya. Pada waktu kebangkitan Kristus. Namun, pada waktu kebangkitan Kristus itu, saudaraku, sengat kekuatan maut itu berkuasa atas orang-orang yang tidak percaya Yesus. Nah, itu dia, bedanya di situ, ya. Saudara saya tidak akan pernah dikuasai oleh maut dan juga sengat maut ini, ya. Kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita semua. Amin. Mari kita lihat yang ketiga setelah dia mengakui, yang kedua ya, pertama tadi menyatakan dengan benar ya kebangkitan Kristus. Yang kedua dia mengakui dengan benar kebangkitan Kristus, lalu yang ketiga dia menyambut ya. Menyambut apa saudaraku? Dia menyambut dengan hati yang bersyukur. Bersyukur atas apa? Bersyukur atas kemenangan Tuhan Yesus atas maut ya. Ini patut kita syukuri saudaraku. Jadi Bapak Ibu sekalian, dalam hidup ini kita perlu perbanyak ucapan syukur ya, karena Yesus yang telah menang atas maut itu. Ya, mari kita lihat ayatnya ya, 1 Korintus 15 ayat 57. 1 Korintus 15 ayat 57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Amin. Amin ya, ini patut kita syukuri, saudaraku. Syukuri apa, saudara? Kemenangan Tuhan Yesus Kristus atas maut itu, ya. Jadi, saudara-saudara, kita perlu menyambut dengan hati yang bersyukur, ya, saudaraku. Bersyukur itu adalah suatu nyanyian yang sangat indah kepada Tuhan, ya. Karena orang bersyukur dalam keadaan baik, dalam keadaan mulus, dalam keadaan lancar, dalam keadaan semua itu oke-oke aja, fine-fine aja, itu gampang. Tapi kalau saudara saya diperhadapkan dengan situasi yang tidak menyenangkan, situasi yang membuat hati saudara bisa gelisah, takut, hati saudara bisa marah, kecewa, ya. Apakah saudara bisa bersyukur di tengah-tengah situasi demikian? Kalau ternyata engkau mampu, engkau bisa bersyukur di tengah-tengah situasi demikian, itu adalah pujian yang terindah kepada Tuhan, ya. Karena tidak semua orang bisa melakukan itu, saudaraku. Hanya orang-orang yang mengerti akan kemenangan Kristus atas maut, dia bisa bersyukur ya. Meskipun hari ini engkau diperhadapkan dengan persoalan, pergumulan, masalah-masalah yang terjadi, silih berganti, satu datang belum selesai, ada lagi yang datang lagi belum selesai, ada lagi yang datang, saudaraku. Jadi kita berkata, sampai kapan kita ini bebas dari masalah? Masalah itu tetap ada, ya, saudara. Selama kita hidup, masalah tetap ada. Supaya apa? Kita mau lihat Tuhan berkarya menyatakan kemuliaannya bagi kita sekalian. Katakan amin ya. Dan bersyukurlah saudara-saudaraku. Justru lewat masalah ini Tuhan ingin membawa saudara lebih dekat dengan Tuhan ya, membawa diri saudara lebih dekat dengan Dia. Nah, terkadang orang itu lupa saudaraku ya. Pada waktu dalam keadaan enak, dalam keadaan baik, dalam keadaan tidak ada masalah, justru menjauh daripada Tuhan. Tapi dengan adanya masalah Tuhan izinkan terjadi, maka itu mengingatkan saudara bahwa oh ini saatnya aku butuh Tuhan, aku perlu Yesus, aku mau datang beribadah, mau sujud sembah Tuhan. Nah itu bersyukur Bapak Ibu. Tuhan itu sayang kita sekalian. Makanya Tuhan tidak ingin kita jauh dari Tuhan, sehingga Tuhan izinkan masalah terjadi, supaya apa? Di saat-saat engkau dalam segala persoalan, tekanan, himpitan, kau merasa seolah-olah tidak ada jalan, nah disitulah engkau datang mencari Tuhan. Ya, amin ya Bapak Ibu.
Dan nanti pun ketika Tuhan sudah menyelesaikan masalahmu satu persatu, engkau juga tidak akan pernah lupa dengan Tuhan. Kau terus ingat kepada Tuhan. Ada masalah, tidak ada masalah, tetap beribadah, ya. Ada persoalan, tidak ada persoalan, tetap beribadah, ya. Dalam segala keadaan, dalam segala suka dan duka. Jadi saya mau katakan bahwa ibadah ini sesungguhnya adalah nafas kita, saudaraku, ya. Coba kalau kita tidak bernafas, katakanlah 5 menit aja, ya, 5 menit nafas kita berhenti. Apa yang terjadi? Kita sudah terkapar-kapar, saudaraku, ya. Kita sudah bisa dipastikan akan mati di situ, ya. Makanya bersyukur Bapak Ibu, ibadah-ibadah seperti ini membuat kita bisa bernafas, ya. Kita punya nafas rohani, kita punya oksigen sorgawi, kita dapatkan dari Tuhan, disuplai terus oksigen sorgawi, ya, di dalam kehidupan kita sekalian. Nah, karena itu Bapak Ibu, saya pelajari tentang arti kematian, ya. Saya pelajari arti kematian itu artinya menghilangnya kekuatan dari diri seseorang, ya. Saya ulangi sekali lagi. Menghilangnya kekuatan dari diri seseorang, ya. Jadi ketika kekuatan itu hilang, maka orang itu dinyatakan sudah meninggal, ya, sudah mati. Nah, apa itu kekuatan? Itu nafas, Bapak Ibu, ya. Nafas, saudaraku. Dan nafas ini Tuhan yang memberi, saudaraku. Karena itu kita patut bersyukur, Bapak Ibu, ya. Ada orang yang bilang begini, ini semua yang aku dapatkan, yang aku peroleh ini, yang aku miliki, ini adalah semua hasil keringatku, hasil kerja kerasku, ya. Mobil, rumah, uang, harta, segala macam yang dia punya kekayaan itu adalah hasil keringatnya. Oke, coba kita tanya dulu, ya, kelihatannya betul tapi tidak benar, ya. Betul ditambah awalan ke ditambah akhiran an itu hanya kebetulan, ya. Tapi kalau benar ditambah awalan ke ditambah akhiran an berarti kebenaran, ya. Jadi kelihatannya betul tapi tidak benar, ya. Kalau dia bilang ini semua yang saya miliki ini, uang, harta, kekayaan, pangkat, kedudukan, ini adalah hasil keringatku, hasil kerja kerasku. Oke, kita tanya dulu. Nah, sekarang kita lihat, ya, kita tanya sama-sama. Kira-kira yang dia kerjakan mengeluarkan keringat itu datang dari mana, saudaraku? Ya, keringat itu datang dari nafas, betul? Karena orang yang bernafas, dia bisa beraktivitas, dia bisa bergerak, bisa bekerja dengan semaksimal mungkin sekuat tenaga, sehingga akhirnya mengeluarkan keringat, ya, untuk mendapatkan sesuatu. Sesuatu kasih Tuhan, lalu kita tanya lagi. Sekarang, ya, nafas itu dari siapa? Nafas itu kan dari Tuhan. Amin, ya. Jadi kalau kita mau urut, saudaraku, sesungguhnya kekayaan, uang, harta benda, harta materi, semuanya itu harta bendawi, itu semua datang dari Tuhan. Alkitab berkata, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Ya, susah payah tidak menambahinya. Kalau Tuhan sudah berkenan atas hidup saudara, apa susahnya Tuhan memberkati kehidupanmu? Apa susahnya Tuhan memberikan engkau kelimpahan dan kemakmuran? Gak susah, Bapak Ibu sekalian, ya. Tuhan itu sanggup memberkati kehidupan seseorang, ya. Kalau Tuhan sudah berkenan, ibarat membalikan telapak tangan, langsung tiba-tiba orang yang tadinya miskin, orang melarat, tahu-tahu langsung jadi orang kaya raya. Wow, itu kalau Tuhan mau itu bisa, Bapak Ibu. Sebaliknya orang yang tadinya kaya raya tiba-tiba dalam sekejap miskin, bisa bangkrut. Itu Bapak Ibu, kita lihat segala kuasa di tangan Tuhan, ya. Jadi karena itu kita mau datang bukan untuk kekayaan dulu. Memang sama bilang kita nggak butuh kekayaan, kita nggak butuh uang, kita nggak butuh harta, kita butuh semuanya. Tapi itu bukan yang nomor satu. Yang nomor satu kita butuh pribadi Tuhan dulu. Sumber dan segala sumber yang kita perlukan. Amin, ya, saudaraku. Kalau kita mengerti rahasia ini, maka saya percaya selaku kita tidak akan khawatir akan apa yang akan Tuhan berikan kepada kita, ya. Kalau orang lain diberkati, orang lain berkelimpahan, itu memang waktu Tuhan. Dan saudara, saya sementara menanti gilirannya. Akan tiba saatnya Tuhan akan lakukan hal yang sama. Tapi ada catatan, ya. Saudara perlu ingat bahwa maksud Tuhan memberkati saudara dan saya itu supaya apa? Kita lebih mencintai dia, suatu bukan karena harta, bukan karena kekayaan, tapi kita mencintai pribadi dia, ya. Dan engkau dan saya tetap setia kepada Tuhan. Ini penting, saudaraku. Oke, mari kita lihat sekarang, ya, apa hasilnya dari 3 hal ini, saudaraku. Ini sungguh-sungguh dahsyat dalam hidup kita. Oke,
Oke, saya minta waktu sebentar ya, Bapak Ibu, sebentar ya, 1 menit ya. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah. Bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah kau, ku sembah. Selama hidupku, ku sembah kau Tuhan. Amin. Bersyukur, 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 Bersyukur karena kasih kasih setiamu. ku sembah, Ku sembah, ku sembah, dan ku sembah. karena hidupmu, ku sembah kau Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Yes. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Selama hidupku, ku sembah kau Tuhan. Bersyukur, 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 Bersyukurlah, bersyukur bersyukur karena setiamu. kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, Ku sembah, sembah, dan ku sembah karena ku ku sembah sembah kau. kau Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku ku sembah, sembah, ku ku sembah, sembah, dan karena ku sembah karena ku sembah kau sembah Tuhan. kau Tuhan. Amin. Amin ya. Praise the Lord. Itu yang Tuhan mau selama hidup kita menyembah Tuhan. Penyembahan itu adalah doa yang paling tertinggi, saudaraku ya. Karena doa yang kita naikkan, karena kita minta Tuhan sembuhkan aku, Tuhan selamatkan aku, Tuhan tolong aku, Tuhan berkati aku, nggak salah. Kita yang meminta kepada Tuhan dan Tuhan yang memberi kepada kita. Itu ya. Amin. Tapi kalau kita menyembah Tuhan, itu kita nggak meminta lagi. Kita yang memberi kepada Tuhan. Memberi apa? Memberi hati kita, Memberi hidup hati kita, memberikan segalanya kepada Tuhan. Itulah penyembahan, itu doa yang tertinggi, saudaraku. Dan kalau engkau mengerti rahasia ini, engkau tahu menyembah Tuhan. Apa susahnya Tuhan memberkati saudara dan saya, ya? Apa susahnya Tuhan membukakan jalan menyelesaikan masalahmu? Apa susahnya Tuhan menyembuhkan penyakitmu? Mudah sekali, saudaraku. Asal engkau tahu menyenangkan hati Tuhan, yaitu apa? Lewat penyembahan. Ya, penting saudara-saudaraku. Memang saya suka sekali, Bapak Ibu, menyembah itu ya. Makanya ketika di dalam hadirat Tuhan kita belajar menyembah Tuhan. Ya, saudaraku. Sama seperti Paulus dan Silas di penjara, ya. Mereka menyembah Tuhan dan tiba-tiba terjadi gempa bumi ya sebagai respon Tuhan atas apa yang mereka alami suatu. Dan tiba-tiba semua belenggu di tangan kaki mereka lepas. Pasungan di kaki tangan mereka rantai-rantai besi terlepas. Pintu-pintu penjara jebol semua. Wow, luar biasa ya. Tuhan penuh dengan keajaiban untuk memberi pertolongan bagi semua kita ya yang percaya kepada Tuhan. Oke. Mari kita akan lanjut ya. Saudara, kita lihat hasilnya ini ya. Oke. Hasil yang pertama yang akan dialami oleh orang percaya ya. Selamat datang buat Alin dan Albert sudah bersama kita juga ya. Oke, mari kita lihat. Yang pertama, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, amin. Dia ada otoritas. Bilang otoritas. Otoritas apa, Saudara? Otoritas kuasa kebangkitan Kristus yang mengalahkan kekuatan maut. Kita lihat ya. 1 Korintus 15 ayat yang ke-55. 1 Korintus 15 ayat 55. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Amin. Jawabannya tidak ada lagi.
karena sudah dipatahkan, dihancurkan oleh kebangkitan Kristus. Dan Tuhan berikan kuasa kebangkitan itu kepada kita sekalian. Jadi yang namanya maut, sengat maut tidak akan pernah berkuasa lagi atas kehidupan saudara saya. Katakan amin. Ya. Suatu hari ketika Bu Yeti terima teror, ada orang ancam dia mau disantet selaku. Ya, orang itu sudah menyiapkan jarum dan boneka itu ditusuk-tusuk dengan jarum. Itu artinya apa? Bahwa Bu Yeti akan diserang, ya, akan disantet, dan Bu Yeti diperkirakan akan mengalami keadaan yang buruk, yang fatal, akhirnya meninggal. Nah, Bu Yeti dalam keadaan takut, saudara-saudaraku, dan waktu itu dia dapat ya informasi dari temannya yaitu Bu Erna, dan akhirnya dia telepon saya dan kami berdoa. Saya ingat pada waktu itu hari Minggu malam ya, setelah kami ibadah Zoom selesai, pada waktu itu saya sedang persiapan untuk besok pagi, ibadah besok pagi, saudara-saudaraku ya. Dan dia waktu telepon minta didoakan, dan kami doa saudaraku untuk Bu Yeti ya. Dan saya berkata, Ibu tidak usah takut, kuasa Tuhan akan berkuasa melindungi Ibu. Dan besok pagi Ibu bangun pagi, ikut ibadah pagi dengan kami ya, seperti pagi ini saudaraku. Dan dia ikut saudaraku. Dan dia memang, saya bilang, Ibu tetap berjaga-jaga dalam doa. Kalau waktu istirahat Ibu tidur aja, tapi percaya ada perlindungan Tuhan, dan besok pagi Ibu ikut ibadah pagi ya. Makanya dia ikut sampai hari ini saudaraku. Dan ternyata Bapak Ibu, orang yang santet dia, mau santet itu tidak terjadi sesuatu. Malah orang itu muntah-muntah, Bapak Ibu sekalian ya. Itu kuasa Tuhan bekerja. Makanya kita bersyukur di dalam Kristus Yesus ada otoritas. Otoritas kuasa kebangkitan Yesus yang mengalahkan kekuatan maut. Jangan takut. Orang punya niat jahat kepadamu, baik itu santet, mantra, pelet, tenung, ilmu jampi-jampi, ilmu gendam, tidak akan pernah mempan. Selama engkau dalam Yesus, engkau aman. Amin. Kalau engkau di luar Yesus, tidak ada perlindungan, tidak aman, suatu. Ya, di luar sana orang saling menyantet, ya, apalagi dalam dunia bisnis. Wow, itu main sikut-sikutan, main serang, pakai apa, suatu. Ya, kekuatan-kekuatan gaib, kekuatan-kekuatan magic, suatu. Itu saling menyerang. Yang penting aku. Yang penting lu bisa hancur, lu bisa bangkrut. Suatu itu yang mereka lakukan. Tapi kita anak-anak Tuhan, jangan takut. Orang punya niat jahat dalam bisnis, dalam keuangan, dengan pakai santet segala macam, kita pakai kuasa Allah. Kuasa Allah lebih besar daripada santet. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin ya. Haleluya. Oke, mari kita lihat yang kedua sekarang. Ini dia hasil yang kedua bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan. Apa yang terjadi? Dia tahu bahwa hanya anugerah Yesus yang menyelamatkan manusia dari dosa. Saya ulangi sekali lagi ya. Bagi orang percaya yang taat pada firman, dia tahu bagaimana bahwa hanya anugerah Yesus yang menyelamatkan manusia dari dosa. Ya, kita lihat ayatnya 1 Korintus 15 ayat 56. 1 Korintus 15 ayat 56. Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Amin. Nah, amin. Jadi kita tidak hidup lagi dalam hukum Taurat, kita hidup dalam anugerah Tuhan, ya. Saya sudah menjelaskan ya beberapa kali apa itu anugerah Tuhan. Yang pertama adalah sebuah hadiah yang Tuhan berikan ya. Yang kedua, anugerah itu juga bicara tentang kebaikan hati Tuhan, merciful, ya, kemurahan hati Tuhan diberikan kepada kita manusia berdosa yang sebetulnya kita tidak layak menerimanya. Yang ketiga, apa itu anugerah? Anugerah itu sebuah kekuatan supranatural, kekuatan secara ilahi atau adikodrati diberikan kepada manusia yang lemah akibat dosa ini. Dosa seringkali membuat manusia lemah. Sehingga selalu lihat ya, orang-orang di luar Tuhan mereka gampang putus asa, ya, mereka gampang stres, mereka gampang depresi. Dosa membuat mereka jadi lemah. Tapi anugerah Tuhan memampukan kita yang lemah jadi kuat. Amin, saudaraku. Ya, itu dia. Dan anugerah yang keempat itu adalah sebuah opportunity, sebuah kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita sekalian, ya. Jadi waktu-waktu nafas ini adalah kesempatan Tuhan kasih. Untuk apa? Kita bisa melakukan banyak hal. Mungkin ada hal-hal yang Tuhan mau kita ubah, kita koreksi, ya. Dulunya penuh dengan kemarahan, sekarang bisa menahan kemarahan, bisa mengampuni, ya. Dulu penuh kebencian, penuh dengan dendam, sakit hati, sekarang kita bisa memperbaiki, ya. Kita bisa jadi orang yang bisa memaafkan, melupakan, ya, saudaraku. Dulu malas ibadah, sekarang rajin ibadah, ya, saudara. Kita memperbaiki, Bapak Ibu.
Ya, dulu kita ijir-ijiran dengan Tuhan, sekarang kita nggak ijir-ijiran dengan Tuhan. Kita memberikan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Wow, itu dahsyat ya. Itu dia Bapak Ibu sekalian. Dulu kita nggak taat, sekarang kita jadi orang yang taat. Jadi ini dia suatu. Jadi Tuhan kasih anugerah untuk kita memperbaiki kekurangan, kelemahan kita ya, sehingga kita menjadi orang-orang yang berkenan di hati Tuhan. Katakan amin. Kalau engkau berkenan di hati Tuhan, tidak ada yang bisa mengalahkanmu ya. Selama engkau bersama dengan Tuhan, engkau pasti menang atas semuanya. Dan yang ketiga, yang terakhir, kita akan lihat ini ya. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia makin giat ya, bersekutu dengan Tuhan. Maka apa yang terjadi? Jeripayanya tidak sia-sia ya. Jadi dere Gusti ora rugi nyatane ikut Yesus nggak rugi suatu. Mari kita lihat 1 Korintus 15 ayat 58. 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Amin. Dalam persekutuan dengan Tuhanmu, engkau giat dengan Tuhan itu apa? Jeripayahmu nggak sia-sia. Jadi ibarat saudara itu membuat investasi bagi kekekalan. Saudara membuat investasi ya, saudara nabung. Kalau orang di luar kita sana mereka bilang apa? Itu kumpulkan pahala ya saudaraku. Nah kita ini menabung investasi untuk kekekalan. Nah, sebelum kita mendapatkan di dalam kekekalan, kita juga dapatkan selama kita ada di bumi ini suatu ya. Anak cucu kita pun akan berbahagia menikmatinya. Amin suatu ya. Dere Gusti ora rugi. Ikut Yesus itu nggak rugi. Yang rugi itu kalau mereka tidak ikut Yesus ya. Ataupun kalau mereka ikut Yesus tapi nggak setengah-setengah, ya nggak sepenuh hati, itu juga rugi ya. Makanya kalau kita mau panas, panas betul. Kalau kita mau dingin, dingin betul. Jangan di tengah-tengah suam-suam kuku. Panas, terbakar. Ya mau dingin, dingin sekalian. Nah, saya berdoa supaya kita semua memilih kita terbakar ya. Sama seperti kemarin api unggun ya, kita lihat di acara retreat itu benar-benar membuat kita makin menyala, makin berkobar untuk Tuhan ya. Itulah sebabnya kita tahu kemenangan Kristus atas maut ini membuat kita tambah semangat. Dan saya percaya kalau engkau punya semangat, maka engkau bisa melewati setiap persoalan satu persatu dengan baik ya. Dan engkau akan keluar sebagai seorang pemenang. Tuhan memberkati kita semua di pagi ini, dan doa ini akan dinaikkan oleh sahabat kita terkasih. Haleluya, ada Ibu Indriani ya, akan berdoa buat kita semua. Haleluya. Ya, shalom Bapak Ibu semua. Ya, shalom. Ya, selamat pagi, sehat semua. Ya, mari kita satukan hati kita berdoa. Bapak yang baik, pagi ini kami bersyukur Tuhan sudah menyiarkan sabda-Mu Tuhan. Jadikan sabda-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan, agar kami tetap setia mengasihi Engkau. Ya Yesus. Kami selalu bersyukur Tuhan. Apapun yang terjadi Tuhan, kami tahu Tuhan, bahwa segalanya dalam kehidupan kami Tuhan, dan kami hanya bersujud menyembah dan meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, semua yang ikut Zoom Tuhan, Kau berkati Tuhan, berkati yang berlimpah-limpah Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau segalanya Tuhan, dan anugerah-Mu Tuhan selalu baru setiap hari Tuhan, dan kami akan layak melakukan yang terbaik demi nama-Mu Tuhan, dan kami akan melakukan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan, pakai hamba-Mu lebih hari lebih heran untuk mewatakan kerajaan-Mu Tuhan. Ya Yesus. Dikatakan oleh hamba-Mu menjadi berkat bagi kami Tuhan. Berkati kesehatannya Tuhan, berkati keluarganya Tuhan. Apapun yang terjadi kami percaya Tuhan, Tuhan selalu menolong hamba-Mu Tuhan. Yang Tuhan berkati perjalanan hamba-Mu Tuhan, nanti akan menekan di tempat Bu Linda Tuhan. Berkati seluruh rombongan Tuhan, sehingga untuk memuliakan nama-Mu ada mujizat, ada berkat Tuhan. Kami percaya Tuhan, berkati semua yang ikut Zoom di pagi hari ini, berkati dengan kesehatan, segala masalah demi masalah Tuhan bukakan Tuhan. Yang sakit Kau sembuhkan, yang Kau cukupkan, yang mengalami masalah Tuhan bukakan satu persatu Tuhan. Kami percaya Kau Allah harapan kami, Kau Allah
satu-satunya yang kami puji dan kami muliakan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur di pagi hari ini Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Praise God. Tuhan memberkati Ibu Indriani yang sudah berdoa untuk peneguhan firman ya di pagi ini. Tuhan berkati Ibu Indriani. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Ya, Terima kasih Tuhan Yesus. Di mana pagi hari ini kita boleh menerima berkat firman-Nya melalui pengajaran yang disampaikan oleh hamba-Nya Pastor John Serbunan buat kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kita bisa dapat melihat kemuliaan Allah benar-benar hadir dan nyata dalam kehidupan kita dengan cara kita imani, yakin, percaya bahwa melalui Tuhan Yesus Kristus kita mendapatkan kemenangan dan kemenangan atas maut dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. amin. Haleluya. Kita imani, yakin, percaya maut tidak berkuasa lagi atas hidup kami. Maut tidak berkuasa lagi atas sakit penyakit kami. Hai maut, kami punya Tuhan Allah yang besar, yang Amin. dahsyat. Ya, kami percaya maut sudah dikalahkan dengan kehadiran Tuhan Yesus Kristus di dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Amin. Terima kasih Roh Kudus biara bekerja, berkarya di dalam setiap hati kita. Firman-Nya terpatri, membangkitkan semangat roh kita terus untuk menyala-nyala bahwa maut semua apapun sudah dikalahkannya dengan kehadiran Tuhan Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus berkati kita semuanya dan terima kasih Pastor John yang begitu setia memberkati kita setiap hari oleh pengajaran-pengajaran firman Tuhan yang dibagikan kepada kita supaya kita semua jemaat-jemaat gereja sel di sini dapat bertumbuh di dalam keimanan rohani kita semuanya. Kita yakin percaya kita tidak akan pernah ditinggalkan sendirian. Amin Bapak Ibu. Amin. Kita ada Emmanuel, Tuhan Allah yang selalu ada dan selalu ada setiap hari bagi kita semuanya. Tuhan Yesus pakai lebih dahsyat lagi dalam pelayanan Pastor John. Kita terus dukung dalam doa. Istimewa di dalam kesehatannya. Tuhan Yesus berikan kesehatan yang ekstra, yang lebih lagi. Bahkan Roh Kudus ada selalu buat Pastor John. Biar rohnya menyala-nyala. Tetap melayani Tuhan dengan segenap hati. Banyak jiwa dimenangkan, banyak jiwa-jiwa mau kembali datang bersama gereja. Tuhan Yesus berkati Pastor John. Amin. Haleluya. Terima kasih kepada Ibu Fang Fang Lai yang tadi juga sudah berdoa untuk sebelum kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati Ibu Fang Fang. Semangat terus Bu Fang Fang. Ada mujizat. Yes. Maut sudah dikalahkan. Sakit penyakit Ibu Fang Fang sudah disembuhkan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga terima kasih kepada Ibu Indriani yang tadi sudah berdoa untuk peneguhan firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati Ibu Indriani bersama anak, mantu, cucu, dan besan. Tuhan Yesus berkati. Sehat, sembuh semua. Berkati dalam semua usaha kerjanya. Haleluya. Kita akan masuki tata ibadah selanjutnya, yaitu doa prophetik. Doa prophetik akan dinaikkan oleh ibu kita yang dipakai Tuhan Yesus luar biasa juga, yaitu Ibu Andri Marantika dari Kediri. Waktu dan kesempatan saya persilakan Ibu Andri Marantika. Terima kasih Pak John, Pak Lukas, Amin. untuk waktu, untuk kesempatan dan waktu yang diberikan kepada saya untuk menaikkan doa prophetik untuk bangsa dan negara kita dan untuk gereja CLCC kita. Mari teman-teman semua kita satukan hati kita naikkan doa prophetik, kita amini, kita katakan I receive. Doa prophetik pertama bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. Amin. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. Amin. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. Amin. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Amin. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. Amin. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan serta kejahatan kemanusiaan, semuanya sudah berakhir.
Amin. I receive. receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. Amin. I receive. receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di Yes. surga. Amin. I receive. Doa Propotik 2 bagi Gereja CLCC Everlasting. Ya, Yesus. Urapan, kuasa, Yes. dan mujizat ajaib Yes. sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan Gereja CLCC. Amin. I receive. receive. Semua pelayanan Tuhan dan umat-Nya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran Yes. dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. Amin. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoa-pendoanya. Amin. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar dan Tuhan terus memelihara pelayanan Gereja CLCC sampai Maranatha. Amin. Katakan, I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Andre dari Kota Kediri. Tuhan berkati Ibu Andre Marantika. Amin. Terima kasih Pak John. Amin. Haleluya. Terima kasih Ibu Andri Marantika. Ya, makasih sama-sama Pak Lukas. Dia yang sudah bertugas menaikkan doa prophetik bagi bangsa dan negara dan buat gereja CLCC. Tuhan Yesus memberkati. Semangat terus Ibu Andri. Amin. Amin. Dalam Terima kasih. tugas dan pelayanannya dimanapun Ya. Ibu berada. Tuhan Yesus Ya. berkati. Amin. Dan kita akan masuki acara selanjutnya yaitu pengumuman info gereja CLCC. Di sini yang bertugas Ibu Yeti. Ibu Yeti tidak ada. Dan tadi Pastor John, hambanya meminta tolong kepada ibu kita yang juga dipakai luar biasa oleh Tuhan, yaitu Ibu Anastasia Puji Asti. Waktunya saya persilakan Ibu Puji Asti. Terima kasih Pak Lukas atas waktu dan kesempatan memberikan saya untuk menyampaikan pengumuman gereja CLCC. Terima kasih Pastor John. Yes. Ya. Pengumuman info gereja CLCC, persembahanku bagi Tuhan Yesus, saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja, rumah Tuhan, ucapan syukur, dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC 0331268401 atau via rekening OVO Gereja CLCC di 0813069929 atas nama Marius Johannes. Dapatkan mujizat Tuhan bagimu dalam ibadat doa mujizat 1 jam setiap hari bersama Pastor John Sargunan MA dan tim doa, dimulai pukul 13.00 WIB. Pengecualian khusus setiap hari Sabtu dimulai pukul 10.00 WIB. Masuk melalui Zoom live streaming, klik link di bawah ini. Dengarkan kesaksian mereka yang mengalami mujizat Tuhan. Doakanlah dan mari bergabung dan rasakan kuasa urapan Tuhan
di ibadat CLCC pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 pukul 10.00 WIB bertempat di rumah Ibu Linda Effendi, Jalan Palem Selatan 4 MCT 68, Pondok Chandra Indah Waru Sidoarjo, Surabaya Selatan. Selanjutnya, kesempatan berharga dibuka bagi Bapak Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadat tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya dapat menghubungi Ibu Sinta Ninik Sulistiowati di 0859 6427 7805. Selanjutnya, spesial Happy Birthday Agustus 2024. Pastor John Sarbunan MA dan keluarga besar gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari yang berbahagia. Tanggal 13 Agustus 2024, Bapak Bongtier Surabaya. Tanggal 14 bulan 8 2024, Ibu Weli Hukubun Jayapura, Papua. Tanggal 19 bulan 8 2024, Nathaniel Alvaro. Tanggal 28 Agustus 2015. Tanggal 23 bulan 8 2024, Saudara Nito Rusu, cucunya Ibu Weli Hukubun Jayapura, Papua. Tanggal 26 bulan 8 2024, Saudari Kasih Agatha Hukubun, cucunya Ibu Weli Hukubun Jayapura, Papua. Tanggal 26 bulan 8 2024, Bapak Richard Griha Paramita Sitorus, putranya Ibu Ratna Marlina SPD Pekanbaru. Tanggal 28 bulan 8 2024, Alvaro. Tanggal 30 bulan 8 2024, Saudari Cindy Cecilia Rachel Sarbunan, putrinya Pastor John Sarbunan MA Kediri. Siapa lagi menyusul HUT-nya harap menghubungi Ibu Sinta Ninik Sulistiowati di 0859 6427 7805. Demikianlah info Gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Ibu Anastasia Puji Astuti Esti dari kota Sidoarjo. Tuhan berkati Ibu Esti. Makasih Bapak Pastor. Amin. Amin. Haleluya. Ya. Terima kasih kepada Ibu Raden Ajeng Anastasia Puji Astuti Esti Kusuma Wardani Eleotria yang sudah menyampaikan pengumuman info Gereja CLCC. Tuhan Yesus memberkati Ibu. Amin. Makasih Pak Lukas. Yes. Terima kasih. Semangat terus di dalam Tuhan. Amin. Semangat. Amin. Dan kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Ibadah kita akan kita akhiri pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama imani, yakin, percaya bahwa Roh Kudus hadir ada di tengah-tengah ibadah kita. Bahkan Roh Kudus ada di dalam setiap hati-hati kita dalam kehidupan kita. Firman yang dibagikan kepada kita pagi hari ini, kita bangkitkan kembali iman percaya kita bahwa maut sudah dikalahkan oleh kehadiran Tuhan Yesus Kristus ada di setiap hidup kita. Amin Bapak Ibu. Kita imani, kita percaya maut apapun, mau sakit penyakit, persoalan, permasalahan, pergumulan, apapun ya, maut itu tidak lagi berkuasa atas hidup kami. Yang penting kita tetap beriman, yakin, percaya bahwa mujizat masih ada bagi kita semuanya. Haleluya. Terima kasih pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani bertugas pada pagi hari. Sekali lagi Ibu Andri Maratika, terima kasih atas pelayanannya. Tuhan Yesus berkati. Dan kepada Ibu Anastasia Pujiasti, makasih juga atas pelayanan. Tuhan Yesus berkati. Juga kepada Mas Samuel Christian, terima kasih, semangat terus Mas Samuel. Salam buat teman-teman semuanya, saudara yang ada di Pacet. Tuhan Yesus berkati. Ibu Fangfang juga semangat Ibu Fangfang. Tuhan Yesus berkati Ibu Fangfang. Sehat selalu. Ibu Indriani juga terima kasih.
Tuhan Yesus berkati Ibu Indriani. Salam buat keluarga semua yang ada di Sidoarjo. Sehat selalu senantiasa diberkati dalam pekerjaan usahanya. Juga kepada Adik Alin. Tuhan Yesus berkati. Bapak Sianto Liminto. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Semangat Pak Sianto. Haleluya. Haleluya. Ibu Meliawati juga, terima kasih ya Pak Sianto, semangat terus dalam Tuhan. Ibu Meliawati juga terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Ada Ibu Sinta, Ibu Gembala kita yang juga dipakai Tuhan luar biasa. Semangat Ibu. Amin, terima kasih Pak Lukas. Berjumpa nanti di Sidoarjo Ibu Sinta. Haleluya. Ya Pak. Ya, semangat. Tuhan, haleluya. Ibu disertai sama Pastor John sama tim dari Kediri sampai tiba di Sidoarjo dengan selamat. Begitupun juga nanti pulangnya. Haleluya. Di James, Cindy dan Johan pun juga terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya yang hadir pada ibadah pagi hari ini. Haleluya. Dan juga terima kasih pada Pastor John sekali lagi yang sudah begitu setia melayani kita melalui gereja Selsis ini. Kita terus dukung dalam doa. Tuhan Yesus berkati, diberikan umur panjang, kesehatan, kesegaran, kekuatan, bahkan hikmat terus yang baru setiap hari dicurahkan dari surga, diberikan pada Pastor John dan dibagikan hikmatnya itu kepada kita semuanya agar kita semua jemaat gereja Selsis bertumbuh, berbuah di dalam keimanan rohani kami bersama-sama. Amin. Tuhan Yesus berkati Pastor John Sarbunan FA. Haleluya. Bagi Bapak Ibu sekalian yang mau minta dukungan doa bisa menulis di depan layar chat atau bisa langsung menyampaikan kepada hamba Pastor John dan nanti akan didoakan oleh hamba Pastor John. Dan saya kembalikan pagi ini untuk kepada hambanya untuk mendoakan berkat-berkatnya buat kita semua yang hadir ibadah pagi hari ini. Saya persilahkan Pastor John. Dari Sidoarjo ya, dalam berbagai memimpin ibadah kita di pagi hari ini. Mari Bapak Ibu sekalian, kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan, di tangan pada kuasa Tuhan, di hati, di hidup, di mulut, di dalam segala eksistensi kehidupanmu ada kuasa Tuhan. Bahkan di dalam doa-doamu juga ada kuasa Tuhan yang menyertai engkau. Semua yang hadir pada pagi ini, terima mujizat. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang dalam persoalan, terima pertolongan Tuhan. Pintu-pintu yang tertutup sedang terbuka dan sudah dibukakan Tuhan. Jalan-jalan yang buntu sudah terbuka dan terus terbuka dalam nama Yesus. Sehingga kau bisa masuk melewatinya. Ada mujizat, ada kesembuhan, ada kemenangan, ada pertolongan, ada penghiburan, ada pengharapan, ada jawaban, ada jalan keluar, ada solusi yang terbaik dalam nama Yesus. Dan percaya pagi ini engkau akan lihat kelimpahan dan seberang laut akan beralih kepadamu dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Diberkatilah kehidupanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah anak cucu keturunanmu, diberkatilah kesehatan tubuhmu, diberkatilah keuanganmu, diberkatilah ekonomimu, diberkatilah bisnis, karir, pekerjaanmu, diberkatilah tokomu, diberkatilah salonmu, diberkatilah apapun yang kau lakukan, diberkati semua yang kau kerjakan. Tidak ada yang gagal, semuanya berhasil. Tidak ada yang kalah, semuanya menang. Tidak ada yang hancur, semuanya pulih, semuanya utuh dalam nama Yesus. Tidak ada yang kekurangan, semua dicukupi bahkan diberikan kelimpahan. Tidak ada yang dalam keadaan kesesakan, semua mendapat kelegaan di pagi hari ini. Dalam nama Yesus, tidak ada jalan buntu, tidak ada pintu yang tertutup, semua sudah terbuka bagimu. Di dalam nama Yesus, Tuhan sudah mendengar doamu, Tuhan sudah melihat semua tangisan air matamu, dan Tuhan sudah menghapus air matamu, dan Tuhan berikan engkau mata air kehidupan. Dalam nama Yesus, terima kasih engkau akan melihat jejak-jejak langkah-langkahmu akan menghasilkan lemak, menghasilkan berkat. Akan ada Tuhan kebajikan, kemurahan dari Tuhan mengikuti engkau sepanjang umur hidupmu. Engkau akan menjadi magnetnya Tuhan. Engkau akan menjadi magnet mujizat Tuhan yang menarik semua berkat, kelimpahan, kemakmuran akan datang atas hidupmu. Supaya engkau berbahagia di bumi sampai di sorga. Aku berkati semua yang hadir di pagi hari ini. Diberkatilah anak cucu keturunanmu, diberkatilah studi mereka juga. Berkati Pak Lukas, berkati Ibu Anastasia, berkati adik Samuel, berkati ya Tuhan Ibu Fang Lai, berkati Ibu Andri, berkati Ibu Indriani,
ini. Berkati ya Tuhan Yohan Sini James, Ko Anto, berkati Ibu Sinta, berkati Alin, berkati Albert, berkati Ibu Melewati, berkati James, semua diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus, mari saudaraku, terimalah berkat ini. Kami berkati bangsa Israel, umat pilihan-Mu, dan kami percaya Engkau juga memberkati kami semua. Terimalah berkat ini, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus, mari semua yang percaya terima berkat, terima kuasa, terima mujizat. Sama-sama kita katakan, amin. Amin. Selamat pagi teman-teman. Terima kasih Bapak Pastor John. Sama-sama Bu Anastasia, Bu Andri, Pak Lukas, Bu Indriani, Bu Bang Lai, Samuel, Tuhan berkati ya. Salam buat Mama ya dan Nenek ya. Salam buat Pak Raymond ya, Samuel. Hati-hati di Ya, jalan. Tuhan berkati Sampai Kuanto, jumpa. Alin. Alicia, semuanya. Amin. Ya, Kuanto, Tuhan berkati ya. Semangat Andri teman-teman. datang Bu Andri. Ya. Mari ketemu ya. Amin. Bu Indriani, Tuhan berkati. Ini surprise dari Bu Indriani nih. Oke, Alin, Albert, sampai nanti ya semuanya teman-teman, sampai kita ketemu ya. Oke, Bu Pang Lai. Oke semuanya, bye-bye. Terima kasih ya, Samuel ya semuanya. Oke.